Halo guys, selamat datang lagi di YouTube channelku ini. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang kelaparan parah di Gaza yang dikatakan ini menjadi puncak dari krisis kemanusiaan di Gaza setelah hidup dalam blokade puluhan tahun. Seperti pernyataan dari PBB bahwa Gaza kini mengalami krisis kemanusiaan yang sangat parah. Ratusan ribu warga termasuk anak-anak hidup tanpa cukup makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Bahkan ada laporan kalau ada warga yang terpaksa makan daun dan pakan ternak untuk bertahan hidup. Ini miris banget sih. Tapi sebelum masuk ke videonya, boleh banget yang belum subscribe langsung subscribe aja. Like video ini jika kalian suka atau mau menambahkan yang belum ada di video ini, boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Jadi sekarang di tahun 2025, Gaza sedang berada di puncak krisis kelaparan paling parah sejak perang terbaru dimulai pada tahun 2023. Laporan resmi dari Laporan resmi dari IPC menyatakan beberapa wilayah di Gaza sudah masuk ke dalam fase 5, di mana ini adalah fase level tertinggi dalam krisis pangan. Gaza bagian selatan yang dulunya merupakan tempat paling aman, sekarang juga mulai kehabisan pasokan makanan. Oh ya, buat yang bingung apa itu IPC, IPC itu adalah sistem yang digunakan dunia untuk mengukur tingkat kelaparan dan krisis pangan di suatu wilayah. IPC sendiri punya 5 tingkatan, yaitu fase pertama masih digolongkan aman. Fase pertama ini masih aman, masyarakat masih cukup makanan, sehari masih bisa makan 3 kali, gizi masih seimbang, anak-anak tumbuh dengan sehat, dan tidak ada ancaman kelaparan. Kalau di fase kedua ini udah masuk ke rentan dan waspada. Orang-orang masih bisa makan, tapi makanannya sudah mulai terbatas. Mungkin kayak cuma makan bisa 2 kali sehari, kualitas makanannya sudah mulai menurun, kayak makannya kurang sayur, kurang daging, kurang susu. Orang juga mulai menghemat agar cukup untuk beberapa hari ke depan. Selanjutnya fase ketiga, di fase ini udah mulai krisis, di mana banyak orang yang benar-benar kesulitan makan. Makan pun mungkin kayak cuman sehari sekali atau bahkan tidak makan sama sekali dalam 1 hari. Banyak anak yang mulai kurus, kekurangan gizi sedang sampai parah. Orang-orang sudah mulai jual barang-barang atau utang hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Di fase ini bantuan sebenarnya sudah dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa. Fase keempat, ini sudah masuk ke darurat. Ini adalah fase satu langkah sebelum kelaparan massal. Di fase ini orang-orang sudah kelaparan. Setiap hari mereka hampir tidak ada makanan sama sekali. Anak-anak dan lansia sudah mulai sakit-sakitan karena kurang gizi berat. Beberapa orang sudah mulai meninggal, tapi belum dalam jumlah yang besar. Bantuan darurat harus cepat masuk atau banyak orang yang akan mati, dan di fase kelima inilah kelaparan benar-benar sudah terjadi. Ini adalah fase paling parah dan paling mematikan. Orang-orang benar tidak punya apapun untuk dimakan. Anak-anak, bayi, lansia sudah mulai meninggal dunia karena kelaparan. Banyak yang hanya minum air kotor atau tidak makan berhari-hari, tubuh sangat kurus, tinggal tulang. Ini bukan lagi krisis, tapi ini merupakan bencana kemanusiaan. Dan menurut IPC, bagian utara Gaza sudah masuk ke fase ini, yang artinya kelaparan benar-benar terjadi, bukan lagi ancaman. Kondisi ini mencerminkan krisis pangan parah yang dipicu oleh konflik dan hambatan akses pasokan makanan ke wilayah itu. IPC juga memperingatkan bahwa Gaza menghadapi potensi bencana kelaparan jika kondisi tidak kunjung membaik. Jadi bayangkan aja, Gaza itu wilayahnya hanya seluas setengah Jakarta, namun dihuni lebih dari 2 juta orang. Gaza juga menjadi salah satu wilayah paling padat di dunia dan diperburuk lagi dengan blokade yang sudah hampir lebih dari 15 tahun. Yaitu sejak tahun 2007, Gaza hidup di bawah blokade ketat yang membatasi keluar masuk barang seperti makanan, obat-obatan, bahkan listrik dan air bersih. Penduduk mayoritasnya adalah pengungsi dari konflik puluhan tahun. Dan saat konflik terbaru pada tahun 2023, Gaza menjadi pusat serangan militer besar-besaran. Rumah sakit hancur, lumbung pangan musnah, lahan pertanian dibom, dan bantuan kemanusiaan dicegah masuk oleh Israel. Ini memperparah kondisi di sana karena sekarang ini benar-benar mereka itu hidup cuma dari bantuan luar negeri. Karena sebelum konflik 2023 pun mereka juga hidup dari bantuan, tapi kan masih mending karena mereka punya lahan pertanian, masih ada
Ibaratnya kayak mereka masih menghasilkan pertanian bisa dibagi-bagi ke warganya, kalau kayak bantuan dibatasi dari luar kayak gitu. Nah sekarang lumbung pangannya sudah hancur, mereka udah nggak punya apa-apa, ya udah tinggal mengharapkan dari bantuan orang luar aja, tapi blokadenya malah tambah dipersulit lagi. Ini memperparah kondisi di sana karena mereka benar-benar hidup itu dari bantuan luar negeri, tapi malah bantuan tersebut dibatasi. Karena hal itu, setidaknya 133 orang meninggal akibat kelaparan dan malnutrisi sejak konflik Gaza dimulai pada Oktober 2023. Di antaranya 87 anak-anak. Selain itu, lebih dari 100.000 anak di bawah usia 2 tahun, termasuk 40.000 bayi berada dalam kondisi kritis jika pasokan susu formula tidak segera disalurkan. Di sisi lain, sekitar 1.121 warga Gaza tewas saat sedang mencari bantuan di lokasi distribusi yang dioperasikan oleh Gaza Humanitarian Foundation yang dikendalikan oleh tentara Israel dan kontraktor keamanan Amerika Serikat. Tapi yang bikin keselnya lagi adalah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan tidak ada kelaparan di Gaza dan menyebut klaim tersebut sebagai propaganda palsu. Dia menegaskan Israel telah membuka akses bantuan kemanusiaan selama konflik, dan dia bilang tanpa itu warga Gaza mungkin sekarang tidak ada. Dan padahal data-datanya itu ada, semuanya itu nyata, tapi mereka tuh kayak playing victim banget, nggak mau mengakui kalau mereka itu salah. Mereka selalu aja mencari pembelaan. Seperti contohnya anak yang bernama Yazan, seorang anak berusia 10 tahun dengan kondisi cerebral palsy, meninggal pada tanggal 4 Maret 2024 karena malnutrisi di Rumah Sakit Muhammad Yusuf El Najjar Rafah. Dan ada juga Muhammad Mustafa Yasin, anak berusia 4 tahun yang meninggal akibat malnutrisi berkepanjangan. Dia meninggal di Rumah Sakit Al-Ahli Arab pada 25 Mei 2025. Dokter menyebut kematian ini berkaitan langsung dengan blokade terhadap Gaza. Dan masih banyak lagi, kalian tinggal cari-cari aja di internet karena nggak mungkin aku disebutin di sini semuanya, karena banyak banget. Karena hal ini, sebanyak 26 negara termasuk Inggris, Prancis, Jepang, Kanada, Australia mengecam Israel karena menyebabkan penderitaan besar bagi warga sipil di Gaza. Mereka menyoroti banyaknya warga yang tewas saat mencari bantuan makanan dan air. Bantuan kemanusiaan seperti makanan dan obat-obatan sangat sulit masuk ke Gaza karena dibatasi oleh Israel. Dan mereka juga meminta untuk agar Israel segera membuka akses bantuan dan menghentikan perang. Israel juga diminta untuk menghormati hukum internasional dan tidak mengubah wilayah Palestina secara sepihak. Dan gimana coba tanggapan dari Israel? Israel ini menolak tuduhan tersebut dan mereka malah menyalahkan Hamas. Mereka itu nggak sadar kalau mereka lah penyebab atas kondisi buruk di Gaza saat ini. Ini kan aksi demo bentuk solidaritas untuk Gaza juga terjadi di Italia dan Spanyol. Mereka mengecam tindakan Israel. Seperti di Roma, Italia, banyak orang berdemo di depan gedung parlemen. Mereka mengecam Israel karena membuat warga Gaza kelaparan. Dan para demonstran bilang kelaparan ini seolah-olah dipakai sebagai senjata perang. Di Barcelona, Spanyol, warga juga ikut turun ke jalan membawa alat masak sebagai simbol protes. Mereka ingin tunjukkan bahwa warga Gaza ini sedang butuh makanan loh, tapi tidak bisa mendapatkan karena blokade dari Israel, kayak gitu. Krisis kemanusiaan di Gaza kini menjadi sorotan di dunia. Aksi-aksi protes di berbagai negara menunjukkan bahwa tekanan global terhadap Israel semakin besar. Tapi sekarang pertanyaannya gini, akankah suara-suara ini bisa gitu ya untuk menghentikan penderitaan yang terus berlangsung di Gaza? Karena seperti yang kita tahu, Israel ini kayak seolah-olah itu nggak pernah merasa bersalah. So, jadi segitu dulu video dari aku. Buat kalian yang tertarik dengan konten-konten seperti ini, konten yang sedang viral atau mungkin ada teori konspirasi nanti, langsung subscribe aja. Dan terima kasih banget buat kalian yang masih nonton sampai akhir video ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Kita video itu upload kalau nggak hari Kamis, hari Minggu. Jadi sampai jumpa di Kamis atau Minggu. Bye-bye. Satu bulan berlalu, aku terlihat baik-baik saja, namun tidak dengan hatiku.